secara keseluruhan terhadap Al-Quran, karena Aqsam Al-Quran ini membantu kita memahami pesan-pesan Al-Quran dari berbagai sudut pandang. Misalnya ketika kita mempelajari sumpah-sumpah dalam Al-Quran, kita dapat memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan fenomena alam atau peristiwa sejarah sebagai bukti kebesarannya. Terus dengan memahami Aqsam Al-Quran ini, kita dapat melihat hubungan dan koneksi antara eh, ayat-ayat yang berbeda dalam Al-Quran. Misalnya eh, ayat yang seringkali berhubungan dengan yang menekankan keadilan, kekuasaan Allah atau janji-janjinya kepada umat manusia. Terus studi tentang Aqsam Al-Quran ini membantu kita juga memperkuat keyakinan kita terhadap kebenaran Al-Quran sebagai wahyu. Ketika kita memahami bagaimana Allah menggunakan sumpah untuk menegaskan pesan-pesannya, kita semakin yakin bahwa eh, Al-Quran bukanlah sekedar kata-kata manusia, tetapi wahyu yang datang dari Sang Pencipta. Terus sumpah-sumpah dalam Al-Quran ini seringkali mengandung pesan moral dan perintah untuk berbuat baik, menghindari yang buruk, dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi memahami Aqsam Al-Quran dapat menginspirasi kita untuk mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya secara keseluruhan pemahaman tentang Aqsam Al-Quran ini tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang kitab suci Al-Quran, tetapi juga memperdalam spiritualitas, keimanan, dan praktik keagamaan kita sebagai umat Muslim. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya Kak Sukma. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Sudah tidak ada lagi? Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi berikutnya, tanggapan dari Bapak dan juga penjelasan Qasam Al-Quran ini secara lebih luas dan lebih terperinci. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sebelum saya mulai, saya minta nanti Ibu Sukma dalam beberapa menit ke depan sambil saya kasih pengantar sedikit. Mohon nanti Ibu Sukma ditampilkan eh, yang mana itu unsur-unsur tadi, muqsam bihi, muqsam alaihi, ada ayatnya. Kemudian kita rinci komposisinya, ya, yang mana ini muqsam bihinya, ini muqsam bihinya, ini muqsam alaihinya, ini apanya, ya, dan seterusnya. Siap-siap ya Ibu Sukma ya, 2-3 menit akan datang. Sambil saya berikan pengantar, dimengerti Bu Sukma? Ya, Iya, Pak. dipisah-pisah itu, dipisah-pisah, bisa-pisah. Misalkan kalau Indonesia ya, subjek, predikat, objek, ya kan? Nah, dipisah-pisah. Sartika beli sayur di pasar, ya kan? Itu ada SPO bahkan K-nya. Nah, itu bisa. Sartika S-nya, P-nya apa, predikatnya apa, objeknya tadi apa, sayur, Ayo. beli, kemudian K keterangannya di pasar, gitu ya. Ini juga saya meminta sebentar ya, eh, kata sumpahnya apa, muqsam bihinya apa, muqsam alaihnya apa, ada dalam sebuah contoh ayat ya, contoh ayat. Nah, siap-siap kan itu Bu Sukma. 2 atau 3 menit, beberapa menit akan datang, silakan tampilkan sambil saya berikan pengantar. Kenapa? Nah, dari pertama dulu, Ibu Sukmawati.
Ibu Andi, kenapa itu faedahnya qasam dalam Al-Quran? Tadi sudah bagus ya untuk menguatkan. Bagaimana konkretnya itu ya untuk menguatkan dan seterusnya. Nah, begini. Jadi asal muasal itu sumpah berawal dari bahasa Al-Quran. Ya, bahasa Al-Quran. Dalam orang berbahasa, ya, oke, saya langsung tuliskan. Mungkin saya bagus tuliskan, share. Istilahnya pengganti papan tulis ini. Pengganti papan tulis. Ya, oke, kita share. Ini paling tadi bermasalah Ibu Histi. Bermasalah ya. Kalau masih bermasalah minggu depan atau 1 hari sebelumnya, atau jangan lagi mengharap deh sama siapa kali ini dari operator ya. Siapa anunya ini link? Link Zoom. Kak Ilmi Ya. lah. Sudah ada konfirmasi Pak katanya untuk Untuk apa? yang lebih cepat Pak aku ada link semua. Putus. Atau begini Halo saja. Pak. Kenapa? Tadi sudah ada ini info dari akademik, dari operatornya. Katanya untuk link Zoom yang tadi itu sudah expire, Pak. Sudah jatuh tempo ini pembayaran dan nanti dilaporkan ke akademik nanti hari Rabu, Pak. Jadi nanti akan ada link baru lagi. Jangan nih. Ini mau link tadi dipakai terus di. Saya sudah setting juga setiap Ahad jam 10 ya. Itu mau tadi linknya ya. Khusus mata kuliah ini ya, Pak ya? Ya, itu nih. Jadi jangan tanya operator. Iya. Ada di Zoom premium saya juga. Oke, enggak apa-apa. Daripada menunggu. Dan seterusnya tadi juga sama sekali dikirim. Yang mana linknya ini? Iya. Nah, oke, dan seterusnya. Linknya ini bisa bahkan masuk 5 menit atau 10 menit sebelumnya bisa masuk memang. Supaya pas jam 10 pas kita mulai. Ya kan on time. Oke, lanjut. Kita mulai dari bahasa Al-Quran. Di mana nanti posisinya sumpah? Sumpah kan dalam bagian dari bahasa. Kenapa orang ujung-ujungnya itu bersumpah? Ya, saya bersumpah demi ini. Nah, itu bagian dari bahasa. Ya, walaupun bukan kejurusan bahasa, pasti biasa kita menggunakan bahasa. Itu namanya level pertama dalam berbahasa itu level pertama. Ketika ada kata dalam Al-Quran, kata, ya, walaupun hanya disebutkan 1 kali dalam Al-Quran, maka itu sesuatu yang penting. Nah, sesuatu yang penting, urgent. Ya. Ada beberapa kata saja dalam Al-Quran itu cuma 1 kali disebut. Biza, Quraisy, termasuk Quraisy. Quraisy. Apa itu Quraisy? Contoh surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ya, li'ilafi Quraisy. Alhamdulillah. Itu menunjukkan bahwa bahasa Quraisy penting. Ya, suku Quraisy penting. Dan ternyata betul. Ya, Nabi Muhammad itu dari Quraisy. Bahasa Al-Quran itu mendominasi bahasa Quraisy. Bukan itu dalam Al-Quran, mohon maaf, li'ila fi Makassar, li'ila fi Bone, tidak ada, li'ila fi Bugis, tidak ada. Tidak penting itu Makassar, Indonesia, Amerika, tidak penting. Tidak. Maka walaupun disebutkan dalam Al-Quran 1 kali, berarti itu penting. Ada hikmah, ada pelajaran di dalamnya. Itu level 1. Sekarang level 2. Bahasa Al-Quran, level kedua. Kalau ada kata, bukan hanya 1 kali diucapkan, tapi terulang, 2 kali, 3 kali, bahkan misalkan itu surah Ar-Rahman, fabi ayyi, apa sambungannya? Ada yang tahu? Ala irabbikuma tukadziban, 3 kali terulang. 30-an itu kali terulang. Itu kali terulang bukan lagi penting, tetapi sangat penting. Sangat penting. Ya. Kenapa penting itu kata-kata terulang?
Karena biasa orang tidak percaya. Saya berikan contoh. Ibu Andi Sukma minggu lalu tidak hadir jadi waktu kuliah ini Ibu Andi. Hadir, hadir Pak. Cuman Satu kali. terlambat Kak masuk. Oke, bagus. Satu kali. Bilang lagi, masa hadir Ki? Saya lihat tidak ada Ki. Nah, apa jawaban Kak? Bilang lagi, hadir Kak. Hadir Pak, hadir Jak Hadir. Pak. Kata hadir sudah diulang oleh Ibu Sukma 2 kali. Kenapa diulang? Karena yang pertama tadi ragu. Saya waktu awal personal tidak ada. Itu ragu. Ragu berarti diulang-ulang itu penting. Orang kafir diberikan informasi kebenaran Al-Quran, kebenaran hari kiamat, ada surga dan neraka, dan seterusnya siksaan kubur. Tidak percaya satu kali, terulang lagi. Nah, yang itu tentunya sangat penting ini. Ibu Andi sebagai orang tua, Ibu Hesti juga ini dan semua kalau sebagai orang tua atau anak nanti, anak tentunya sekarang, pasti itu ada nasihat orang tua kita yang diulang-ulang. Mama, itu terus nak bilang, iya kan? Nasuruh makisin makan, nasuruh kayak gini, kita tahu ji. Iya, 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 iya. Saya berikan contoh. Mana Ibu Badaria? Ada perkataannya orang tua tak selalu diulang-ulang Ibu Badaria. Nah, Banyak, kata apa Pak. suruh banyak. Nah, itu. Jadi jangan itu anak bilang itu mama itu terus lalu bilang minta ulang, ku tahu juga tahu jangan makin ingatkan bukan yang kecil. Apa itu Ibu Badaria yang suka diulang-ulangi orang tua tak? Ibu Badaria sama kita sampai-sampai bos busam nih anu minta ngata dengar terus nak bilang. Nah, apa nak bilang? Apa? Jangan tidur habis sholat subuh, Pak. Nah, jangan tidur seperti tadi sampai subuh. Berarti penting, bukan hanya penting, sangat sangat penting. Penting. Bagus. Sekarang Ibu Sartika. Mana Ibu Sartika? Ibu Sartika. Oh, Ibu Sartika. Iya, Pak. Apa perkataannya orang tua yang selalu diulang-ulang? Bukan hanya satu kali, tapi diulang-ulang. Berarti sangat penting. Apa? Jangan terbangnya nanti gemuk sekali. Enggak, jangan gemes sekali. Iya, dilarang gemuk sekali, Pak. Oh, jangan gemes sekali. Iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, sekarang Ibu Andi sebagai ibu. Apa yang biasa kita ucapkan Ibu Andi sama anak tak? Kita ulang-ulangi terus. Makan, sholat, apa biasa kita ulang-ulangi terus. Bukan sebagai anak, sebagai ibu ini. Apa biasa begitu ibu kan? Biasa ibu kan cerewet gitu begitu. Oh, iya. Termasuk Ibu Andi ini Ibu Andi tahu nggak cerewet gitu. Sedikit, Ji. Tidak boleh main HP terlalu lama. Oh, enggak boleh. Diulang-ulangi itu. Kenapa Ibu Andi kita ulang-ulangi? Sebagai seorang ibu, kenapa diulang-ulangi? Bukan hanya penting ya, tapi itu sangat penting ya. Ya Pak, bisa Ya itu. mempengaruhi berbagai Iya, berarti macam ada hal. alasan, ada sebab, ada hikmah, ada pelajaran. Kenapa itu sangat penting dan kenapa diulang terus. Satu lagi, Bu Hesti. Kita ya Bu Hesti supaya adil ini, saya tanya semua ini. Kecuali pemakalah. Pemakalah ini sekarang sibuk mempersiapkan tadi yang saya instruksikan. Apa Bu Hesti? Ih, terus Apa? bersih, Bangun pagi. cuci piring. Pak, Macam mana pikirin ini Bu Hesti? Aduh, bagaimana ini? Nanti kalau ada calon suami tak bertanya sama saya, bilang bagaimana itu Ibu Hesti? Loh, ketika kita ajar itu Pak, rajin di sebenarnya ketua kelas ya, tapi malas kesuci piring dedeng. Oh iya 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 iya. Oke 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 oke. Ya gitu ya. Diulang-ulang itu kenapa? Penting, ada manfaatnya. Kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut. Ada level ketiga. Sudah diulang-ulang, seperti orang kafir tidak mendengar, seperti juga anak kita biasa diulang-ulang. Terkadang kita berikan lagi kata-kata penegasan. Kata penegasan. Kalau dalam bahasa Arab itu misalkan inna, ya inna a'tayna, inna anzalnahu, ya kan? Dan lain-lain. Beberapa kata-kata penekanan. Penekanan itu kalau bahasa Indonesia artinya sesungguhnya. Inna Allah ala sesungguhnya atau sebenarnya. Kalau bahasa Perancisnya itu tojen-tojen Kak. Tojen-tojen Kak. Ya, betul-betul Kak datang ke kemari. Iya betul lah Pak, betul lah hadir ke kodong, cuma terlambat aja, betul lah Kak. Itu kata penegasan.
Ini menunjukkan level ketiga. Artinya itu adalah sangat penting sekali. Karena orang-orang tidak percaya. Dan ini saya ulangi, saya berikan penegasan supaya Anda dengar. Nah, begitu. Betul lah, Kak, betul lah, betul lah, Kak. Ya, iya kan? Betul lah, Kak. Iya, datang, datang. Iya. Sebenarnya anu kayak ini, tidak suka gitu. Iya, sebenarnya tidak suka gitu, tapi anu deh, terpaksa aku, misalkan. Ya, itu berarti menunjukkan sesuatu yang sangat penting sekali. Selanjutnya, level bahasa yang keempat adalah ini dicatat ini atau dihafal ini. Kita masuk ujian ini tentang Al-Quran. Nah, siapa tahu, nggak tahu ya. Dicatat, Ji, Pak. Dicatat aja. Iya, Ibu Badaria mencatat juga. Oh ya, alhamdulillah. Sampai mana itu tadi? Level 4. Nah, level keempat itu bahasa Al-Quran. Terkadang itu kita masih penegasan, masih dikacangi, ya kan? Apalagi diulang-ulang bahwa begini, begini, begini juga masih tidak dengar. Walhasil singkat cerita, kalau tetap masih begitu, ini diulang, ulang, plus kasih penegasan, penegasan. Jadi sudah diulang-ulang, kasih lagi penegasan. Sesungguhnya. Contoh Allah. Allah itu kalau tidak salah, lafal Allah dalam Al-Quran 3.000 kali terulang dalam Al-Quran. Ya, kata-kata Allah. Karena manusia kan orang kafir, tidak percaya sama Allah. Bahkan sampai terulang 3.000 kali loh. Terulang dalam Al-Quran. Itu penelitian saya. Kemudian kasih lagi inna, sesungguhnya Allah. Allah saja terulang 3.000 kali. Inna kasih lagi penegasan. Itu menunjukkan sesuatu apa? Amat amat sangat penting sekali. Nah, ya kan? Sudah diulang-ulangi penegasan. Nah, kan kalau kedua level 2 bahasa cuma diulang. Level ketiga cuma penegasan. Kalau ini level keempat penuh diulang-ulangi. Betul nggak datang, betul nggak kudu terjentuh nggak kudu bapak datang. Nah, aku lakukan kita ada yang dibilang, ada diulang-ulang begitu. Ya, tetapi orang biasa yang kita aja cerita belum percaya. Termasuk dulu ketika Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad, orang-orang kafir juga belum percaya. Nah, kalau begitu, ketika sudah tidak percaya lagi, 4 tahapan bahasa sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Ya, disebutkan 1 kali tidak mampu, terulang 2 kali tidak mampu, diberikan penegasan juga. Masih tidak mau mendengar, diulang-ulangi, dipadukan apa saja, tidak juga mendengar. Ah, satu mami jalan keluarnya. Demi Allah, bersumpah demi Allah, Kak, sudah kulakukan. Demi Allah, saya sudah begitu. Demi Allah. Itu jalan terakhir. Dan kalau sumpah, berarti itu sudah menyediakan keraguan. Itu artinya dia betul-betul berucap. Ya, maka informasi yang disampaikan itu amat sangat penting sekali banget. Banget. Sangat penting sekali. Kalau ada orang bersumpah, berarti amat sangat penting sekali banget itu. Jadi tidak ada yang bilang main-main apa dan sebagainya. Begitu pula orang kafir. Ketika tidak percaya kebenaran Al-Quran, Rasul Nabi Muhammad, ada hari kiamat, tidak mempercayai Allah dan seterusnya, ya kan? Tidak mau sholat, tidak mau puasa, sumpah. Maka bersumpah ini berarti bersumpah. Ini adalah kata yang amat sangat penting sekali banget. Sudah menghilangkan keraguan. Dan bagi orang kafir, kalau tidak mau mendengar, wajar kalau dia di neraka. Tetapi kalau bagi orang beriman dengan adanya sumpah ini, kita sudah beriman, sudah percaya, menambah kepercayaan kita, menghilangkan keraguan kita. Bagi orang munafik, dengan adanya ini sudah, jangan lagi begitu, stop. Begitu, ya. Maka ada sumpah. Maka dengan itu, dengan ada sumpah, orang tidak ragu-ragu. Tapi ingat, jangan selalu sedikit-sedikit bersumpah. Tahapan bahasa itu ada 5, ini 5. Orang munafik, mohon maaf, langsung potong kompas. Dalam Al-Quran, orang-orang munafik itu sedikit-sedikit bersumpah. Sedikit-sedikit bersumpah. Itu ciri-ciri orang munafik. Ya, ciri-ciri orang munafik. Wih, welcome, Bang Hengki. Wah, sudah datang ini Bang Hengki nih. Saya rindu-rindu Bang Hengki nih. Sudah 3 pekan ini tidak melihat kegantengan Bang Hengki nih.
Ah, ah. Tidak ada tuh lagi Bang Hengki juga. Sama sih. Oh, Bang Hengki. Bang. Oke, sudah. Mungkin lagi ke toilet atau lagi sibuk ini. Dan seterusnya. Dengan adanya bahasa tersebut mengindikasikan kepada kita bahwa ternyata dengan adanya sumpah itu sudah menghilangkan keraguan-keraguan yang ada. Begitu ya? Oke, oke. Sekarang Ibu Sukmawati sudah dipersiapkan yang saya bilang tadi. Komposisinya sudah dibagi-bagi Ibu Sukmawati. Ini tadi pengantar singkat sekaligus jawaban dari pertanyaan pertama sebelum kita melangkah ke berikutnya. Bagaimana? Kita lihat dulu Pak Day. Oke, silakan tampilkan. Silakan tampilkan. Oh, sorry, kenapa? Saya harus stop dulu. Silakan, silakan. Gitu ya. Ya, I- Ini Bu Sukma, silakan Bu Sukma. Bu Sukma, silakan. Ya Pak. Jadi ini contohnya pada surat An-Nahl ayat 38. Dari yang saya pahami, yang termasuk mokok sambih atau objek yang disumpah ini pada kalimat wa aqsamu billah. Artinya demi Allah, aku bersumpah ber- mereka sungguh-sungguh bersumpah dengan nama Allah. Sedangkan muksam alaih yang merupakan jawaban dari sumpah tersebut yaitu pada kalimat la yab'atsullahu mayyamutu. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Mungkin itu Pak. Kalau saya sudah paham ayat dan saya sudah paham apakah cara Anda benar atau salah. Tapi teman-teman Anda ini tidak tahu apa itu artinya. Kita tidak tahu artinya ini kan. Kan ini bahasa Arab sih. Apa artinya ini? Iya, kasih dulu terjemah bagus supaya mengerti. Nah, coba. Ada terjemahannya. Yang makna itu siapa tahu. Teman-teman tak apa ada cerita ini. Iya kan? Contoh jahda. Apa artinya jahda? Itu di atas gitu. Oh, ini. Oh, bersumpah. Nah, itu artinya. Nah, itu artinya. Terus itu supaya teman tak diyaki bahwa ini loh yang dimaksud loh. Itu ya. Dan seterusnya. Silakan. Jadi yang termasuk mokok sambi ini yang pada kalimat aku suamu billahi yang berarti yang berarti bersumpah dengan nama Allah jahda, terus jahda aimanihim ini artinya bersungguh-sungguh, terus yang termasuk jawaban dari sumpah atau mempertegas mokok sambinya yaitu pada kalimat la yab'atsullahu mayyamutu, yaitu Allah tidak akan membangkitkan
orang yang mati. Mungkin Itu. Jadi unsur sumpah itu ada 3, ya. Unsur sumpah itu ada 3. Ada muksamnya, oke. Muksam bihi, ada muksam alaihi, oke ya. Unsur-unsur ini ada 3. Oke, kita misalkan berikan contoh, ya. Kita berikan contoh sebuah ayat. Nah, buka semua yang punya mushaf surah At-Tin. Surah At-Tin. Ya. Ingat kalau kita belajar studi Al-Quran, bagus juga kalau Anda punya mushaf. Ya, sehingga membantu kita dalam memahami Al-Quran. Nah, kalau bilang, buka surah ini. Kita kan berbasis Al-Quran. Jadi, kopi dulu anu tak? Kopi dulu Iya, ya. Pak. Sudah. Oke. So, buka surah At-Tin semua. Ya, buka surah At-Tin. Oke. Oke. Sudah lihat semua. Oke. Demi buatin dan zaitun. Ya. Maka yang pertama namanya alat sumpah. Alat kosong. Alatnya di sini adalah pakai waw. Pakai waw. Pakai huruf wa. Atau artinya demi. Demi. Satu. Jadi ingat unsur kosong, unsur sumpah ada 3. Ada 3 ya. Ada pertama alatnya. Apa alat yang dipakai? Ya, saya bersumpah berarti pakai dalam bentuk kata kerja atau kata benda saja langsung demi wah wallahi wattini wallaili wasyamsi, itu kan demi. Jadi satu catat di sini yang digunakan adalah demi, ya, demi, kata-kata demi. Oke, sudah. Jadi deminya ini saya kasih warna apa ya? Lebih warna merah. Itu artinya alat sumpah. Kata sumpah yang dipakai demi. Sementara buah zaitun, itulah muksam bihinya yang dipakai untuk bersumpah. Saya bersumpah demi ini. Nah, ada banyak ini, ada 3. Nah, jadi Allah bersumpah di sini 3 macam, 3 kali. Ya, jadi kan alat sumpahnya demi, muksam bihinya dipakai sumpah. Saya bersumpah demi tin, demi zaitun, demi apa lagi? Bukit Sinai, demi kota Mekah. Jadi 4 muksam bihinya di sini. 4. Demi tin, berarti ini seakan-akan kalau disambung ini demi tin, demi zaitun, demi Bukit Sinai. Bukit Sinai itu di Mesir, perbatasan dengan Palestina, dan demi Mekah, demi Mekah. Nah, ya. Ini mau pahala dari apa? Oke. Lanjut. Muksam alainya. Jadi kalau begitu demi apa? Nah, ini isi sumpahnya ini. Ini orang yang biasa ragukan. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Banyak orang ragukan itu bahwa manusia itu dibentuk dengan sebaik-baiknya. Oh maaf, adakah orang merasa dirinya jelek, ya kan? Merasa dirinya hitam, apalagi PC itu apa ya? Apa bahasa Indonesianya PC itu, Bang Hengki? Apa ya, PC tidak mancung, ya kan? Dan seterusnya, ya seterusnya.
Sehingga ada orang minder. Kenapa Allah ciptakan begini kodon saya? Itu orang gagahnya. Eh, iya kan? Seperti saya baku sepupu dengan Lee Min Ho, tetapi kenapa beda mukaku Lee Min Ho dengan saya? Iya kan? Dan seterusnya itu. Ini ya. Jadi ini ada sesuatu yang diragukan ini, diragukan. Ini. Jadi ini isinya ini. Dan seterusnya ini yang warna hitam semua itu adalah muksam alainya. Muksamnya. Saya bersumpah demi Allah. Berarti saya bersumpah. Itu anunya. Alat sumpahnya. Oke. Allah Allah berarti muksam bihinya. Yang dipakai bersumpah. Saya bersumpah akan sholat. Misalkan akan sholat. Jadi akan melakukan sholat berarti itu muksam alainya. Tadi yang disampaikan Ibu Sukmawati itu kurang jelas. Itu berbicara tentang bagaimana sumpahnya orang kafir. Tidak ada di situ muksam alaih atau muksam bihinya yang jelas. Dan ini, ya, ini supaya jelas ini dikasih begini, dipisah-pisah. Ya, surat sumpahnya warna biru, muksam alaihnya yang dipakai bersumpah, yang warna hitam isi sumpahnya, ya, isi sumpah itu muksam alaih artinya isi sumpahnya. Bagaimana? Bagaimana ibu yang lain, Ibu Sartika mungkin sudah mengerti atau ada pertanyaan dari yang kami jelaskan ini atau bagaimana? Bagaimana? Ada pertanyaan Tapi atau Pak, bagaimana? Silakan. Ibu Badalia, selain silakan. selain wa di kata-kata di depan itu Pak, ada lagi nggak selain wow Pak yang muksamnya itu Pak dalam Al-Quran? Terus Ada wow ini, sah. Pak, Itu saja. terus Pak, Pertanyaannya. iya Pak, Terus apalagi terus? iya Pak, tapi terus wow ini kan Pak biasa diartikan dan, nah itu membedakan, karena kita kan tidak pintar bahasa Arab nih Pak, membedakan dan wow ini sebagai muksam dan wow sebagai kata penghubung itu bagaimana Pak? Oke. Jadi kata kita itu jadi begini, alat atau cara kita bersumpah, ya, ada dua. Ada menggunakan kata kerja, la uqsimu, ya, saya bersumpah. Itu artinya apa? Itu menggunakan kata kerja. Ada juga tidak menggunakan kata kerja, menggunakan kata benda, demi, ya, demi. Nah, itu ada wa, ada ta, tallahi, ada bi, billahi, dan satu lagi adalah la amruk. La juga itu juga artinya bersumpah. Jadi kurang lebih 4 dalam Al-Quran itu kata yang dipakai untuk bersumpah. Nah, itu ya. Tapi yang paling populer adalah wah. Dan paling banyak memang wah. Dan lain itu bi atau ta, tallahi atau lah, la amruk, demi umurmu, wahai Muhammad, aku bersumpah. Itu ada dalam Al-Quran dan seterusnya. Ya. Oke. Bagaimana cara membedakan? Satu, wa yang bersumpah dalam Al-Quran adalah letaknya di awal kata. Ya, letaknya di awal kata. Kalau wa artinya dan, ingat namanya dan itu reposisi ya. Apa artinya ya bahasa Indonesia? Reposisi ada di tengah-tengah. Saya beli sayur dan ikan. Berarti di tengah-tengah. Bukan itu dan ikan saya mau. Indah kan? Ya, tidak. Ya. Jadi ciri-cirinya kalau ada wa di tengah-tengah, bukan di ayat pertama, ya, bukan di ayat pertama, itu artinya dan. Contoh, illal ladzina amanu wa amilu, dawanya, kecuali orang-orang yang beriman wa amilu dan solid, di tengah-tengah wanya. Kalau wanya pertama itu wal asri, itu demi masa. Wal asri demi masa. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Sudah amanu wa amil. Jadi wanya juga ini jadi
Surah Al-Asr itu demi waktu, demi masa. Yang pertama wa-nya adalah karena di awal paragraf, di awal ayat, di awal kata, maka itu artinya demi. Tapi kalau dia di tengah-tengah, illal ladzina amanu wa amilu ada wa-nya, itu berarti artinya dan ya. Jadi begitu bedanya. Nah, jadi dilihat saja kon. Dan beda keduanya adalah wa itu kalau di awal harakat terakhir setelah wa itu adalah kasroh, berarti itu artinya sumpah. Watini wal asri ri. Nah itu. Waturi ri. Nah, itu kalau akhirannya itu kata adalah kasroh, maka itu artinya demi. Nah, sementara kalau wa itu relatif beda-beda anunya. Harakatnya setelahnya. Illalladzina amanu wa amilu itu amilu wa amilus solihat, ya kan? Amilu dan seterusnya. Itu ciri untuk membedakan secara sepintas bagi orang awam. Adapun yang lain penjelasannya mungkin agak lebih sulit karena ada juga penjelasan lebih dalamnya untuk expert itu ya. Tapi untuk sementara itulah ciri-ciri yang gampang ditebak ya. Nah, gampang ditebak begitu. Oke. Nah, misalkan kemarin saya perjalanan ini melewati Pinrang, melewati Baru. Sama-sama jalannya lurus, panjang. Pinrang itu jalan yang lurus, Baru juga jalan yang panjang. Apa bedanya? Oh, kalau Pinrang itu biasa rata-rata di sampingnya itu ada kanal. Kalau Baru jalanannya sudah terbagi dua, ciri-cirinya. Itu kan ada biasa lautan di anunya juga, sampingnya. Oh, itu mungkin ada beda-bedanya secara awam ya. Nah, jadi ada secara umum, ada secara khusus. Mungkin itu jawaban dari saya. Hmm. Itu perbedaan. Oke, sudah cukup. Kalau sudah cukup, saya berikan satu contoh soal atau contoh ayat. Nah, itu masih ada yang mau bertanya. Nah, Pak, silakan. tapi Pak, dalam qasam Al-Quran ini untuk unsur-unsurnya kan ada 3 nih Pak. Ada muksam, ada muksam bih, sama muksam alaihi. Nah, dalam ayat Al-Quran itu apakah untuk penyusunannya itu berurut Pak? Selalu berurut atau bagaimana? Ya. Berurut. Jadi caranya berurut. Ya, berurut. Jadi gampang ditebak, gampang memudahkan kita untuk ditebak. Saya berikan contoh kasus. Oke, silakan buka Al-Qur'annya surah. Juz'um saja ini, juz'um cuma kita yang gampang-gampang ini, gampang-gampang. Duha. Duha. Oke. Silakan buka semua mushafnya surah Ad-Duha. Silakan tandai. Silakan tandai. Yang mana alatul muksamnya, alat yang dipakai untuk bersih. Dan apa-apa saja muksam bihinya. Oke. Dan yang terakhir adalah apa muksam alainya. Surat Ad-Duha. Silakan. Saya berikan kesempatan 2-3 menit untuk memberikan tanda. Nah, oke. Dan penjelasan. Silakan. Untuk penjelasannya di room chat Kak, Pak. Boleh.
Misal Banto. Misalkan Bang Hengki tidak tahu yang bersebutnya bisa dibaca sekedar dibaca saja Bang Hengki. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan. Ya, saya berikan batasan sampai ayat 4 saja. Ya, sampai ayat 4 saja. Gimana? Sudah ada yang bisa jawab? Yang sudah bisa jawab? Atau Tabe Pak, coba-coba Pak. silakan, Ibu Badaria. Ah, silakan. Apa jawabannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa duha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang menjadi muksamnya yaitu wa pada kalimat ad-duha dan wa pada al-lail wal laili. Ini wah di sini artinya adalah dan atau apa? Iya Pak, Sepertinya wah. demi. Oke, lanjut. Yang kedua lagi, apa lagi? Unsur Kemudian keduanya. muksambihnya ada dua, yaitu waktu duha ketika matahari naik sepenggalah. Kemudian muksambih yang kedua demi malam apabila telah sunyi. Satu Hmm, lagi. Kemudian Muksam muksam alaihnya yaitu pada ayat ketiga dan keempat, yang artinya Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Mungkin itu Pak. Oke. Ibu Andi Sukma juga sudah bawa di ya. Sudah jawab. Ibu Sukma yang yang kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan tidak ditulis ya, bukan muksam alaiya ya. Ibu Andi Sukma. Cuma ayat ketiga saja yang merupakan muksam alaih atau ayat keempat juga. Kalau tadi Ibu Badaria, apa ayat Ayat keempat ke juga adalah. ayat Bagaimana keempat tadi? juga Pak sebagai isi dari sumpah Oke, isi sumpahnya tersebut. itu. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kalau begitu, Alhamdulillah. Sudah lumayan mengerti bahwa beginilah ciri-ciri dalam Al-Quran ya. Jadi memang sebagai penutup ini, memang itu manusia itu tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah. Tadi sudah dikatakan. Itulah bedanya kita Allah dengan manusia. Allah bisa bersumpah dengan maha kuasaannya sembarang. Dengan siapapun dia bisa bersumpah. Kalau kita manusia yang lemah dan terbatas ini, sumpahnya cuma kepada yang kuasa. Ya kan? Kalau penguasa, sang kuasa, dia bisa bersumpah kepada siapapun. Bersumpah dirinya sendiri atau kepada makhluknya. Ya, bahkan seperti lail malam. Tapi ingat, ketika Allah bersumpah demi malam, demi matahari, demi siang, pasti ada manfaatnya di situ. Nah, ada manfaatnya di situ ketika Allah bersumpah demi itu. Nah, ini yang nanti akan saya tambahkan. Jadi ada itu hubungannya nanti antara objek sumpah dengan isi sumpah. Contoh, kenapa dikatakan duha? Demi waktu duha. Waktu duha kan itu sudah mulai terang. Sementara di sini tidak akan meninggalkan Muhammad. Yang akhir itu perjuanganmu nanti yang di akhir nanti lebih bagus itu daripada yang sekarang kelihatan menyakitkan. Itu artinya motivasi bagi beliau. Sekarang memang ini menyedihkan. Jadi surat duha itu turun ketika Nabi Muhammad ketika itu dicerca, dihina, dibully lah istilah kita sekarang, diolok-olok. Maka wadduha demi duha. Nanti istilahnya kita ini apa ya?
setelah tenggelam akan ada matahari, ya kan? Sudah gelap akan terbitlah terang. Ah, begitu istilahnya wadduha. Duha kan sudah terang, sudah mulai terang. Ah, jadi ingat ya Rasulullah, Anda akan mengalami ini. Ya, sekarang ini malam, tetapi insya Allah besok itu akan duha gitu, akan terang gitu. Sekarang pedih, besok itu akan nikmat, akan bahagia. Itu jadi ada hubungannya ini. Jadi itu yang keempat itu unsurnya adalah ini harus dalam bentuk pelajaran. Apa kira-kira hubungan antara objek sumpah dengan isi sumpah? Beda kalau kita sembarang bersumpah ya, mohon maaf. Apa biasa kita bilang, swear, disambar geledek. Ya, apa itu geledek? Apa hubungannya geledek dengan sumpah Anda? Kandala-kandala kah? Apa itu kandala-kandala? Apa hubungannya sumpahmu dengan kandala-kandala? Iya kan? Tidak ada. Demi nenek, demi nenekku, demi bapakku. Siapa bapak Anda? Aku tahu kina mana. Iya kan? Nah, tidak. Kita tidak boleh begitu. Nah, biarlah sebuah lagu mengatakan demi cintaku padamu. Itu hanya sebuah lagu, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh begitu. Jadi kita hanya bersumpah demi Allah. Kalau Allah bersumpah bebas. Dan itu ada pelajaran ketika bersumpah dengan benda-benda alam atau siapapun itu, bahkan buah-buahan, buah tin, buah zaitun, pasti ada itu manfaatnya, ya. Oke. Kalau manusia tidak boleh bersumpah. Syarat sumpah itu dalam Al-Quran satu, kalau manusia bersumpah hanya kepada Allah dan hanya atas nama Rasul, boleh. Demi Allah dan Rasulnya, boleh. Ya, satu. Yang kedua, syarat sumpah itu harus isinya kebenaran atau kebaikan. Dan yang ketiga, sumpah itu harus isinya keadilan dan tidak ada unsur menyakiti hati orang lain atau diri sendiri atau zolim. Zolim terhadap orang lain atau zolim kepada diri sendiri. Tidak ada. Jadi bersumpah kepada Allah dan Rasulnya atau salah satu di antara keduanya, bersumpah kebaikan, dan yang ketiga adalah bersumpah tidak ada unsur zolim di dalamnya. Apa dalilnya? Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah pernah memanggil seorang yang bersumpah. Apa yang Anda lakukan, wahai fulan? Saya sementara puasa ya Rasulullah. Saya sudah bersumpah. Alhamdulillah saya bersumpah. Kalau istilah kita ini sumpah juga itu bentuknya dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Nazar. Bernazar ya. Bernazar. Kalau saya lolos PNS, kalau saya lolos di ini, kalau saya selesai akan begini. Nah, begitu. Ya, kalau laku puding saya 100 dalam sehari, saya akan traktir Ibu Andi Sukmawati. Nah, boleh begitu. Boleh itu sumpahnya, boleh. Ya kan? Dan seterusnya. Apapun itu. Yang penting kebaikan. Mentraktir orang. Beda kalau bilang, kalau laku pudingku, saya akan apa? Saya akan tampilin diri saya. Tidak boleh begitu. Saya akan tampar diri saya, tidak boleh. Harus unsurnya itu kebaikan. Ya, oke kita lanjut. Kita lanjut. Sampai mana nih tadi itu saya lupa nih. Rasulullah memanggil itu fulan. Apa kalau kamu puasa? Bagus. Lanjutkanlah puasamu. Tapi mohon maaf, Anda ini berada di tengah padang pasir sengaja itu. Iya, itu sumpahku. Saya sengaja berada di siang hari tengah bolong ini, siang hari bolong, eh, eh, tanpa ada atap dan tanpa menggunakan baju. Hanya menggunakan celana saja. Wah, kalau begitu, pakai bajumu. Anda memperlihatkan aurat. Itu kan? Berarti bukan kebaikan itu. Memperlihatkan aurat. Ibu Sukma kenapa tutup hidungnya? Apakah mulut saya busuk atau bagaimana ya? Padahal saya sudah suka gigi mungkin ini. Iya, iya, iya. Atau bau mulut saya sampai di hidungnya Ibu Sukmawati mungkin. Sampai tutup hidung. Kenapa ya? Kenapa Ibu Sukma? Kenapa tutup hidung? Mungkin ada alasannya ini. Kenapa Ibu Sukmawati? Kenapa tutup hidung? Tidak, Pak. Oh, atau malu-malu atau apa? Pasti ada alasannya ya. Tutup hidung, tutup sedikit. Tutup. Oh, kebiasaannya ya suka tutup hidung. Kenapa Ibu suka itu hidung? Mana sampai mana kita jelaskan ini gara-gara tutup hidung ini. Ibu Sukma, kok lupa ini. Lanjut. Dan itu juga masuk ke rumahmu, berteduh. Jangan Anda menzalimi diri Anda di tengah padang pasir, kemudian diterik matahari jam 12 siang. Ya, istilah kita sekarang itu jam 12 siang, begitu. Itu menzalimi diri Anda. Tapi tetap lanjutkan puasanya. Puasa itu kebaikan.
Buka baju berarti memperlihatkan aurat. Suruh pakai baju. Iya kan? Di tengah padang pasir, tanpa atap, tanpa apa, menzalimi diri. Disuruh masuk ke rumahnya berteduh. Ah, berarti begitu ya. Sumpah ini penting karena apa? Saya kemarin itu beberapa tahun yang lalu, saya punya tante, kakaknya bapak dengan adiknya bapak, ya sama-sama perempuan, tante-tante, biasa begitu. Eh, pernah berucap, saya lupa, yang kakak atau yang adik bilang, bersaudara ini bilang, sampai hari kiamat kita kan tidak baku bicara, baku bombe. Ya itu begitu. Demi Allah, demi Allah lagi. Nah, saya berikan penjelasan, walaupun kita demi Allah baku bombe, itu langsung batal sumpah Anda. Sumpah, nanti batal gitu sumpah tak. Kenapa? Baku bombe. Bombe itu bukan kebaikan, kejahatan. Baku bombe. Salah satu amalan yang dibenci oleh Allah itu baku bombe. Merusak hubungan silaturahim. Ya, bermusuhan. Maka Anda bersumpah tetapi memusuhi orang lain, maka sumpah Anda batal. Karena sumpah Anda batal, maka kalau begitu sekarang baku baik bagi semua. Salaman dengan saudari kita. Saya hanya kemanakan apa dan sebagainya. Silakan baku baik. Alhamdulillah. Sekarang baku cerita, baku apa dan sebagainya. Begitu. Jadi kalau orang bersumpah demi ini baru sumpahnya salah-salah. Iya nah. Kalau anu bukan datukku. Oh, tidak boleh begitu. Saya pukulku, saya anuku. Jadi sumpahnya itu harus kebaikan. Tidak ada unsur-unsur kezaliman di dalamnya ya. Ah, itu baru sumpah yang baik. Sumpah yang baik dalam Al-Quran kepada Allah, nuansa kebaikan dan tidak ada unsur-unsur kezaliman di dalamnya. Begitu, begitu. Ada lagi mau bertanya? Ah, bagaimanakah kalau kemarin dosen pertama yang menjelaskan masuk dijelaskan begini atau tidak Ji? Atau saya capek-capek menjelaskan di Dijelaskan begitu, Pak. Oh, Jadi iya. setelah presentasi tanya jawab, kemudian menjelaskan ininya apa namanya sesuai dengan tema presentasinya, Pak. Oh, begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Bagus sih kodong cara presentasiku. Saya itu orangnya pemalu, sabar, pendiam aja saya kodong. Ya, kalau disuka aja, alhamdulillah. Iya, tapi kalau tidak bilang gina, kalau mau dirubah metode mengajarku bilang, "Wih, jelle kita nuta. Kenapa terlalu anu ki atau kurang ini ki?" Bilang saja. Bilang memang Maki, mumpung masih ada beberapa pertemuan ini. Bilang memang Maki. Iya kan? Bagaimana Hesti? Ibu Sartika, Ibu Andi, Ibu Badaria, Ibu Sukma. Lah, kenapa lagi disuruh ki praktek ini seperti tadi, suruh ki praktek, jangan mi praktek kayak anak SD saja, misalkan, siapa tahu tidak mau ki begitu, jangan aku tahu ji Pak. Oh iya, apa Pak, kalau tidak mau praktek besok-besok, aku tanya-tanya mau ki, tidak mau aja berinteraksi. Atau bagaimana ki? Bilang memang bagi, bilang memang sekarang. Kalau disuka ji atau bagus ji atau ada ji manfaatnya kodong, kodong, oh iya. Bagaimana Ibu Sartika? Bagaimana Ibu Sukmawati? Apalagi ketua kelas. Anu ya, mantap ya. Atau cocok nih begitu. Atau saya kurangi nih. Kalau Mantap sih, menurut Pak. Pak, cocok Iya, Pak, iya. mantap karena ada interaksi kedua belah pihak. Begitu. Tuh, kalau Ibu Andi ada tadi tahu mau sampaikan Ibu Andi? Sama Ji jawabannya, Bu Ketua, Pak. Oh, Bu begitu. Ketua kelas. Kalau yang sebelumnya tidak ada interaksi dua pihak? Tidak ada. Sama Ji, Pak. Ada Ji juga Ada. interaksi. Iya, ada gitu. Alhamdulillah. Oke, Pak, kita lanjut. cuman Apa? Kenapa Ibu Andi SD? Oke. cuman ini lebih apa ya untuk penyampaian enak Pak. Enak Soalnya emangnya kan nggak saya terlalu puding seperti puding nu enak dimakan. maksudnya lebih bagus Pak, soalnya nggak terlalu tegang dalam metode kuliahnya Pak. Oh, kalau sebelumnya tegangan. Oh iya, kita aja nanti dosen kah. Kita tanya kepada dokter. Kita aja itu Iya, sahabatku itu. Itu tegangi kalau beliau tegangi. iya, iya Pak. Oh, terlalu serius.
Oh, serius sekali. Oh, iya, 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 iya. Oh, jadi tidak ada yang iya ketawa-ketawa. pasti. Iya, iya. Tapi kalau Iya, tidak ada, Pak. pelajaran-pelajaran lain tak ini, misalkan ini diajar ke sama Pak Habibie, Ibu Auda, senyum-senyum jadi semua kah? Ibu Titi atau siapa kah yang ajar ki? Senyum-senyum lagi semua atau serius semua ki? Bagaimana? Ini sekaligus nanti evaluasi nih Tergantung, akhir semester ini saya sebagai pengelola di Pasca juga, sekretaris prodi di Pasca, siapa tahu ada masukan tak, saya berikan anu. Saya langsung tergantung tanya itu. dosennya, Pak. Oh begitu, tergantung dosennya. Dosennya Oh iya iya iya. dosennya, Pak. Kalau dosen-dosen kesmas itu biasa serius-serius sih. Kecuali mungkin Pak Habibie ya, santai kalau Pak Habibie ya. Iya, Oh iya, kalau yang lain, Ibu udah santai, Ibu udah santai. Tidak pernah diajar, Ibu udah. tegang, Pak. Tegang. Ah, tegang serius ya. Oh iya 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 iya. Iya. Kalau yang lain, siapa lagi yang santai-santai? Pak Habibie, siapa lagi? Pak Faiz, Pak. Pak Faiz. Oh, Dokter Faiz juga. Oh ya, oke oke bagus. Ini evaluasi bagi kami supaya ditahu ya, ditahu bagaimana nanti di akhir semester itu, supaya bisa kita evaluasi supaya semester depan apakah masih bisa mengajar atau tidak, atau ditambah jadwalnya atau dikurangi jadwalnya atau apalah ya. Itu bagian dari monitoring dan evaluasi kami ke depannya. Oh iya iya. Oke. Kalau Pak Habibie lebih santai daripada saya kapan? Pak Habibie. 11-12, Pak. 11-12. Oh iya, saya kodong 11, jadi dia 12. Oh iya. Ah, oke. 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 Tapi Pak, ingat ya. Tabek bisa. Ya. Oh, mau bicara? Silakan, silakan. Silakan. Lanjut. Iya, Pak. Terkait dengan tema materi yang sudah dibagikan sebelumnya, itu kan ada 13 poin, Pak. Nah, sedangkan kita ini ada 6 orang. Jadi untuk pembagiannya eh, satu orang 2 materi. Cuman kan ini 13. Jadi ada Kak Tika itu, Kak Sartika 3 kali presentasi, Pak. Jadi ada Materi apa yang terakhir ketidak itu? Penutup itu materi apa? Penutup. materi tentang sejarah Sejarah tafsir di tafsir. Indonesia. Sejarah tafsir di Indonesia. Metodologi tafsir dan sejarah tafsir di Indonesia, Pak. Oke, metodologi tafsir dan sejarah tafsir di Indonesia. Oke, oke. Ya. Kalau begitu, 6 orang ini supaya bagi rata. Judul penutup ini tidak dalam bentuk makalah. Satu, judul penutup ini hanya dalam bentuk paper, 2 lembar atau bahkan 1 lembar saja. Dan karena cuma terbatas 2 lembar atau 1 lembar saja, semua menulis tentang ini catatan-catatan poin-poin pentingnya apa. Nah, dan semua nanti di pertemuan penutup itu diberikan kesempatan 2-3 menit untuk menyampaikan apa isinya, ya apa isinya. Tapi 1 hari sebelumnya minta tolong juga seperti makalah dikumpul supaya bisa juga aku baca memang Baik. sedikit. Oh ini ya. Jadi itu tentang metodologi tafsir. Buat ki paper saja 1 atau 2 halaman, jangan panjang-panjang, capek kak baca. Dua halaman itu lagi 2 halaman atau kali 6 orang, ya kan? Makanya 1 lembar atau 2 lembar saja. Langsung tahu saya pakai sampul, tahu langsung saja intinya poin-poinnya apa. Tapi tentunya karena ini adalah pasca dan ilmiah, tentu disertai dengan footnote atau referensinya dari mana Anda kutip itu, ya. Iya, itu saja. Jadi makalah paper saja dalam bentuk paper, ya. Jadi Jadi itu kalau yang sejarah tafsir, Pak. iya, iya, boleh, boleh. Oh, kalau begitu kita bagi 3. Kita bagi 3. Silahkan Karena kan pemakalah materi bagi. Ada 3 paper tentang metodologi tafsir, ada 3 paper tentang sejarah tafsir. Sejarah tafsir di Indonesia. Ya, ya. Bagi 3. Silakan pilih. Silakan pilih siapa yang metodologi tafsir, siapa paper tentang sejarah tafsir di Indonesia. Ya, oke.
Kalau kami di jurusan tafsir itu Enggak, memang ini kalau metodologi tafsir itu satu mata kuliah. Ya. Sejarah tafsir di Indonesia satu mata kuliah. Nah, tapi karena kita ini bukan jurusan tafsir, Kesmas ini ya hanya mendapatkan ya gambaran umum saja lah, ya. Jadi satu mata kuliah itu kita peras itu dalam satu pertemuan. Berarti kalau ini dua ini Tabe, mata kuliah ini. Nah, Tabe, kenapa Tabe? Pak. Silakan. Atau apakah Ini berat kan ataukah bagaimana? Ya, silakan. tidak, Pak. Ini materinya kan ada dua, metodologi sama sejarah tafsir. Metodologi itu Kak, Pak, tinggal saya Pak yang ini sejarah tafsirnya mungkin yang di Oh, untuk berenam metodologi ya tafsir Pak, itu untuk berenam. kita. Makalata itu Iya, metodologi tafsir. iya, iya. Oh, oke, oke, oke. Kalau begitu silakan. Sejarah tafsir paling yang dibagi enam. Ya. Iya, Pak. Iya, Kalau baik, saya Pak. bagusnya ada mungkin ambil ki yang di Sumatera, ada yang ambil ki di Jawa, ada mungkin ambil di Sulawesi atau Kalimantan, atau sesuai dengan asal tak masing-masing. Misalkan ada orang Sinjai, ya kan? Ah, oke. Ada orang Bone, iya kan? Bagaimana tafsir di Bone itu? Ada orang Pinrang, ada orang Bantaing, ya kan? Dan seterusnya. Ada orang Makassar ditinggal. Kira-kira di Sulawesi apa ada guru Tambo Dalle? Terserah yang mana paling mudah bagi kita, ya. Bagi yang mudah bagi kita bisa bagi-bagi begitu atau sesuai dengan buku apa yang kita baca paling. Tuh, terserah. Nah, ya. Cuma nanti ingat baik-baik, nanti bisa nanti, yaitu berdasarkan tempat. Jadi nanti itu sejarah tafsir di Indonesia juga dibagi tiga, ada nanti klasik, pertengahan, dan masa modern sekarang. Waktu klasik itu masa penjajahan bagaimana, pertengahan bagaimana, sekarang modern bagaimana, ya. Kalau Anda bisa, ya, kalau bisa juga bagi-bagi begitu, bagi-bagi waktu atau bagi tempat. Makanya saya katakan ini satu mata kuliah ini, sebenarnya satu mata kuliah, ya, yang saya ajarkan di pasca D3 ini. Ya, saya juga memang yang ampuh ini mata kuliah khusus ini dan seterusnya. Tapi sesuaikan kemampuan tak, 1 lembar 2 lembar saja, ya. Yang penting ada referensi kita dan kita pahami, bisa kita presentasikan dan seterusnya. Itu saja. Singkat saja, 2 lembar 1 lembar saja. Itu saja. Ya, oke. Bagaimana Ibu Andwi? Sudah mafhum atau bagaimana Ibu Isti semua? Iya, Pak. Sudah jelas, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak berat itu kalau paper di dalam bentuk paper ji. 1 halaman, 2 halaman, tidak berat itu. Insya Allah, Pak. Ya, insya Allah, insya Allah. Jadi begitu. Jadi begitu. Nah, oke. Oke, karena Ibu Andi Sukma itu belajar tentang metodologi tafsir nanti kita juga lihat ini pentingnya ini mata kuliah karena kita akan melihat, Ibu Hesti belum bagikan kepada saya daftar pemakalah ya, daftar judul dan pemakalah sudah ya atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Saya Coba kirimkan ulang awal bedeng, kuliahan, Pak. mungkin di awal-awal itu hari ya, jauh sekali kapan itu berapa bulan nih? Oke, itu gunanya nanti belajar metode tafsir nanti Ibu Andi. Karena kita ini di Kesmas, dan kita ini UIN, ada Islamnya, ada Al-Qur'annya, berarti apapun nanti temata yang kita teliti di tesis S2 Anda semua ini, ya, ada ayat yang harus Anda pakai. Ada ayat yang menjadi dasar penelitian kita. Karena Al-Quran itu menjawab segala hal, menjawab. Tentang kesehatan ada, tentang biologi ada, fisika ada, geografi ada, ya kan? Makanan, minuman ada, ya, arsitektur, bangunan ada, itu lengkap dalam Al-Quran. Apalagi kalau cuma masjid, Al-Quran, sholat, puasa, zakat, haji, doa-doa, banyak sekali. Sehingga metode tafsir supaya ini penguatan bagi ibu-ibu semua ini, kalau menulis tesis baru ada bahasa Arabnya, bagaimana itu metode tafsir dipakai? Ya, apakah sekedar dikutip baru tidak dijelaskan atau bagaimana? Ada caranya, ada pendekatannya khusus. Nanti Ibu Andi Sukma yang
memberikan arahan kepada teman-teman, nanti kami bantu di penutup. Nah, dalam penulisan karya tulis ilmiah, dalam tesis atau makalah, kalau ada ayat yang digunakan, cara kerjanya begini, pendekatannya begini, metodenya begini, dan seterusnya dan seterusnya. Itu penting, ya. Nah, itu penting. Ini salah satu metode yang paling penting, ya. Termasuk kalau bisa dari sekarang belajar kita namanya transliterasi. Transliterasi. S titik bawah itu huruf short. Ya, baca itu pedoman KTI di lampiran itu, ya. Bagaimana kalau S titik bawah, ada juga S titik atas. Apa maksudnya itu? Ya kan? Ada Z, Z titik bawah, ada Z titik atas, ada begitu. Itu namanya penggunaan transliterasi. Ketika ada ayat-ayat atau bahasa Arab atau hadis-hadis Arab, Anda kutip, ketika merubah huruf hijaiyah, merubah ke dalam huruf Latin Indonesia, bagaimana cara penulisannya, itu juga penting bagi ibu-ibu pelajari. Nah, kenapa transliterasinya begini? Ya itu namanya transliterasi, merubah Arab ke Indonesia dengan huruf Indonesia. Arab kan hurufnya hijaiyah, tapi ketika dirubah huruf ini, nah itu tadi. Seperti dulu kan SH, SH itu artinya so. Nah, SH itu artinya so, ya. Nah, kalau sekarang bukan lagi pakai so, tetapi S titik bawah, S titik bawah. Nah, jadi transit. Dulu memang di Indonesia itu secara umum di Makassar, kalau di Surabaya lain lagi cara transliterasinya, dan di kampus lain juga mungkin beda-beda. Kalau di Makassar itu mengikuti transliterasi aliran dari Jerman. Ya, makanya kalau short itu huruf short, saya tuliskan di kolom chat, coba di kolom chat. Oh, jangan di kolom chat, langsung di Word langsung mungkin boleh. Ya, ya. Nah, kalau huruf short begini, ya, transliterasi dulu itu SH. Transliterasi dulu adalah SH. Itu kalau model Jerman. Ya. Jadi kalau yang begini transliterasinya ya SY. Tapi sekarang ini SH, cara transliterasinya itu S titik bawah. Sudah berubah. S titik bawah. Coba lihat. Cara saya S titik bawah. Begitu nih sekarang transliterasinya. Nah, jadi ini SH tidak berubah lagi. Bagaimana cara membuat SH? Nah, nanti saya jelaskan itu. Bagaimana SH menjadi SSY. Nah, ini kalau aliran Jerman begini. Beda kalau aliran Amerika. Nah, aliran Amerika. Makanya Zakir Naik itu kalau menulis insya Allah, dia bilang begini. Insya Allah, SH, Zakir Naik itu aliran Amerika. Transliterasinya Amerika begitu. Jadi kalau SH itu sama dengan ini, dia. Kalau kita yang mengikuti aliran Jerman, itu hurufnya sama, tetapi kita pakai begini. Pakai begini. Ya, di Indonesia, di Makassar pakai begini. Nah, kalau Zakir Naik, pakai begini. Walaupun terserah pakai begini atau begini, itu namanya kan kesepakatan. Bahasa itu kesepakatan. Di Makassar beda, di Amerika beda. Ya kan? Tetapi hurufnya sama, huruf Arabnya sama. Zakir Naik yang dimasuk SY begini, SH begini, kita Indonesia SY yang dimasuk begini. Jadi tidak ada yang masalah itu. Mau pakai begini insya Allahnya, mau pakai insya Allahnya begini. Yang penting penyebutannya benar. Kalau saya pribadi di Makassar pakai begini, konsentrasinya UIN. Ya, kalau ini kapan di Surabaya, Sunan Ampel UIN Surabaya begini dipakaikan. Oke, enggak apa-apa. Ya kan? Di Indonesia ini mau ikuti Amerikaan, oke. Kita mau ikuti aliran Jerman begini, oke. Yang penting ketika Anda mengucapkan dengan bahasa Arab, insya Allah syahnya itu bagus. Syah itu kalau mengucapkan bahasa Arab mekar bagaikan bunga mawar. Syah, dan ada desis sedikit keluar. Nah, itu pengucapan tajwid yang benar dan seterusnya. Yang penting pengucapannya benar. Ya kan? Yang penting ini jangan bilang inso Allah atau insya Allah, insya Allah, jangan begitu, ya kan? Atau ha Allah, ya bukan begitu penyebutannya, ha Allah, begitu tidak. Yang penting pengucapannya benar, ya. Nah, dan seterusnya. Mau juga dikasih begini, dikasih spasi, itu tidak jadi masalah itu kalau penulisan, ya.
dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi begitu. Jadi pentingnya itu metodologi tafsir dalam aspek metodologi, dari aspek penulisan, pemakaran itu cepat lambat Anda sudah bisa mungkin mengajukan judul ini akhir semester 1 atau semester 2 mungkin sudah bisa mengajukan judul. Silakan konsultasi dengan prodinya dan ingat, ketika Anda membuat proposal latar belakang atau bahkan nanti sampai pembahasan, ada di salah satu babnya itu harus ada ayatnya, harus ada hadisnya. Makanya ibu-ibu dan ibu-ibu ini semua mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Untuk apa itu? Ujung-ujungnya tesis Cak Ibu walaupun tentang kesmas ada ayatnya, ujung-ujungnya walaupun tentang kesmas tapi ada hadisnya. Makanya ada metodenya, ada studinya. Dipelajari satu semester ini. Dan jangan lupakan ini pelajaran. Karena tesis tak nanti, contoh ada nanti munasabah, ada makkiyah madaniyah. Besok-besok kita mengutip ayat, ingat itu makkiyah madaniyah. Ingat itu, sumpah ini kebetulan ayat tentang tema saya ini sumpah. Ingat itu pelajaran tentang sumpah. Oh, makkiyah madaniyah, ayat ini diturunkan di Mekah atau di Madinah. Ingat itu. Oh, ingat gitu pelajaran tak dan seterusnya dan seterusnya. Maka sedikit banyaknya studi Al-Quran dan studi hadis itu berkaitan dengan tema tak nanti, tesis tak nanti ke depannya. Jangan lupakan itu, ya, dan seterusnya. Makanya wajib juga bagi kesmas itu ada penguji agamanya. Baik di S1 maupun di pasca itu, biasa saya ditunjuk sebagai penguji agama. Nah, itu harus ada penguji agamanya. Karena ada ayatnya, ada hadisnya, ada penguji agamanya. Siapa tahu besok-besok saya penguji agama tak misalkan. Atau bukan, ingat itu cara kerjanya. Cara kerjanya Al-Quran begini, cara kerjanya hadis begini. Ya, walaupun Anda prodi kesmas, inilah yang membedakan dengan Unhas. Ada kesmasnya. Dengan stikes-stikes yang ada tikes, ada polkes, yang ada kesmasnya, tetapi ini nilai plus kita. Mereka itu kesmasnya secara umum, tapi kita dihubungkan dengan Al-Quran. Oh, ternyata ada loh, banyak loh ayat-ayat tentang tema saya, judul saya dalam Al-Quran luar biasa. Kemujizatan Al-Quran itu, ya, dan seterusnya. Bang Hengki, bagaimana Bang Hengki? Di mana nih Bang Hengki nih? Saya tidak lihat Bang Hengki nih. Bagaimana ini? Sehat-sehat ini Bang Hengki nih. Saya khawatir ini sudah 3 pertemuan kita belum bersua, belum berjumpa ini di Zoom. Mana Bang Hengki? Mungkin lagi sibuk ya Bang Hengki ya, lagi kerja atau lagi ngapain ya? Lagi ibadah juga, Pak. Lagi ibadah. Oh, iya. Tapi Ibadah studi kenapa? Al-Quran, Pak. Kenapa Ibu Hesti? Enggak, Pak. Belajar studi Al-Quran sambil ibadah, Pak. Oh, sambil beribadah. Oh, begitu. Oh, ya. Minimal chat lah, enggak apa-apa. Atau pakai headset, enggak apa-apa. Dan kalau mau rubah hari Ahad boleh, saya sembarang. Kalau mau hari Sabtu siang atau apa, tapi lihat juga judul anuta ya. Lihat juga mata kuliah yang lain kalau tidak bertabrakan. Iya, dan seterusnya. Jadi begitu kurang lebih. Jadi sumpah yang tidak tampak itu, sumpah yang tidak tampak ada memang beberapa ayat di dalam Al-Quran. Kata-kata deminya itu tidak nampak, ya. Kata-kata deminya itu tidak nampak, tetapi kita paham. Kita paham. Namanya itu bahasa. Data sudah saya sampaikan kapan minggu lalu. Beda dengan sastra. Ya. Terkadang kalau kita bilang begini, orang yang sudah paham itu bahasanya, ada kotak kah? Berarti kan mau wifi, mau tethering. Ya, itu kan? Itu juga ada bahasa struktur kalimat. Walaupun mungkin secara sepintas tidak kelihatan itu kata-kata deminya atau apanya di situ. Tetapi orang Arab paham ini. Oh begini loh, yang dimaksud dia ini. Nah, itu masuk itu juga. Kemudian Allah yang ucapkan itu sumpah, betul. Allah yang ucapkan sumpah. Jadi tinggal ingat ini ya. Sama juga kemarin kisah dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan, ingatlah ketika Musa berkata. Ingatlah ketika Ibrahim berkata. Berarti ini ayat, ini kisah, ini perkataannya Allah atau perkataannya Nabi Musa. Ya kan? Dalam Al-Quran itu banyak Anda jumpa itu. Iblis berkata. Fir'aun berkata, malaikat berkata, nabi berkata, ya kan, dan seterusnya. Berarti Al-Quran ini kumpulan perkataan ya, begitu. Bagaimana cara menjawabnya kalau begitu? Kalau begitu Al-Quran kumpulan pertanyaan.
Tidak. Jadi itu ada kata yang jatuh. Jadi setiap ayatnya harusnya itu ada kata-kata qala Allah Ta'ala. Allah berfirman. Allah berfirman. Itu ada dalam kurung itu sebenarnya. Nah, makanya saya begini. Sebelum saya jelaskan, coba kita lihat. Nah, coba lihat ini terjemahan. Ada kata dalam kurung ya. Ada terjemahan tidak ada dalam kurungnya. Coba dilihat yang saya tampilkan. Ini juga engkau Muhammadnya di sini dalam kurung. Karena kita belajar tentang studi Al-Quran, coba lihat. Yang dalam kurung itu tidak ada katanya secara tersurat dalam redaksi ayat, tidak ada. Contoh, ketika matahari naik sepenggalan. Ini adalah penjelasan atau konteks dari ayat tersebut. Coba lihat, wa itu apa? Demi. Ya. Duha itu apa? Waktu. Waktu duha. Coba lihat ayat pertama, sudah habis. Tapi kenapa ada sambungannya ini? Ini konteks atau penafsiran penjelasan singkat supaya orang tidak bingung. Apa itu duha? Ya kan? Seperti Bang Hengki ditanya, apa itu duha? Mungkin dia apa? Oh, ketika matahari sudah naik sepenggalan. Oh, sudah naik sedikit. Oke. Ya kan? Nah, di ayat kedua ada idza saja sudah lengkap panjangnya. Engkau. Di sini hanya dikatakan engkau, ka. Ka itu artinya kamu, engkau. Engkau ya, engkau. Cuma kata-kata kamu, engkau. Tapi di sini adalah orang paham ini redaksinya kepada Nabi Muhammad. Karena dalam Al-Quran ayat yang lain mungkin kata engkau, mungkin kepada Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Itu lihat konteksnya. Situ saja. Jadi ini kata Muhammad, coba lihat ada sini terjemahannya Muhammad. Tidak ada itu dalam ayat di sini Muhammad, tidak ada. Coba lihat. Tidak ada Muhammad di sini. Tidak ada. Tidak ada. Ini konteks, ya, konteks. Nah, begitu pula sebenarnya ayat, walaupun di situ dikatakan Musa berkata, Ibrahim berkata, bukan berarti ini Al-Quran perkataan Musa atau Ibrahim, tidak. Ada kata dalam kurung yang jatuh. Allah berfirman. Jadi begini sebenarnya. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Allah berfirman, Ar-Rahmanir Rahim. Allah berfirman, Malik Yawmiddin. Tapi panjang sekali ya, kalau begitu kita baca. Surah Al-Fatihahnya kita baca panjang sekali. Nah, makanya ketika sang da'i bercerita, Allah berfirman dalam Quran surah ini. Sampai kami satu ayat. Allah berfirman. Harusnya setiap ayat ada begitunya sebenarnya. Tetapi tak usah dipahami dan tambah panjang itu. Allah berfirman. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah. Qala Ta'ala. Qala Ta'ala. Qala Allah. Qala Allah. Qala Allah. Allah qala. Ya itu yang panjang. Jadi sebenarnya 6.000 ayat Al-Quran ada semua di situ kata sisipan yang jatuh atau tidak tertulis tapi sudah dipaham. Allah berfirman. Maka sumpah itu semua dalam itu adalah oke. Tapi memang ada dalam Al-Quran orang kafir, orang munafik juga bersumpah-sumpah. Seperti tadi surah An-Nahl yang disampaikan pemakalah, itu bagaimana sumpahnya orang non. Iya kan? Ada juga sumpahnya orang munafik, orang sumpahnya orang kafir, ada juga sumpahnya, ya, ada juga. Tetapi dikisahkan dalam itu mereka bersumpah begini, begitu saja dikisahkan. Mereka bersumpah demi Allah melakukan begini, cuma dalam bentuk narasi saja. Ya, dikisahkan dalam bentuk pelajaran kita kemarin, Qasas, kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Jadi mereka dalam bentuk kisah. Kalau ini sumpah ini memang Allah yang bersumpah, aku bersumpah demi waktu duha. Di sini juga ada kata-kata hilang, aku bersumpah. Akunya. Jadi ini wadduha bukan Irham yang bersumpah, bukan Ibu Sukma yang bersumpah, tetapi wadduha yang mengatakan demi yang bersumpah ini adalah Allah sendiri langsung. Walaupun coba lihat terjemahannya, tidak ada kata Allah itu. Nah, tidak ada kata Allah. Tidak ada. Tidak ada. Nehi kata Syahrul Khan. Syahrul Khan itu sudah meninggal atau tidak itu ya? Kemarin aku dengar itu. Ya itu nehi kata orang India. Ya kan? Dan seterusnya. Deh. Capek mah deh. Menjelaskan 1 jam menjelaskan belah. Tadi diskusinya sedikit sekali diskusi. Berapa menit biasa orang menjelaskan itu kah? Kalau dosen setengah jam itu 2 jam atau berapa jam? Kalau Pak Kamar biasa berapa menit menjelaskan?
Nggak sampai 1 Sampai jam. habis. Iya, Coca sampai habis, tapi berapa lama? Siapa tahu mulai 30 menit sampai sebelumnya sampai habis 1,5 jam, Pak. 1,5 jam. Jelaskan terus. Iya. Iya, boleh, boleh. Oke. Ijazul Quran. Oh iya. Oh iya, sudah ada temanya. Oh iya, ini saya ingat nih. Ini ya. Temanya yang dikirim ke ya 13 ya, sejarah. Sejarah tafsir di Indonesia boleh. Oh, sorry. Mohon maaf karena saya melihat komposisinya ini yang dikirim kemarin, mumpung masih ada beberapa menit saya jelaskan ini. Sejarah tafsir di Indonesia ini mungkin bagus, tetapi yang mau lebih kena dengan Anda ini, saya ganti ya, saya ganti. Saya ganti dengan ayat-ayat tentang kesehatan masyarakat dalam Al-Quran, ya. Ganti kalau begini tidak ada hubungannya dengan Prodita. Saya minta 1 lembar, 2 lembar, 1 ayat atau 2 ayat. Kalau mau tambah hadis juga boleh. Itu jadi yang wajib itu ayat. Kalau ada hadisnya sunnah, ya. Nah, oke. Ada 1 atau 2 ayat yang Anda kutip tentang kesehatan masyarakat atau tentang kesehatan secara umum, ya. Ada ayatnya, catat dulu. Ada ayatnya, ada terjemahannya, ada tafsirnya, dan ada hubungan korelasi antara ayat dengan temanya. Contoh ya. Kemarin itu saya pernah menguji tentang DBD. Itu di Kesmas kalau tidak salah, di DBD. DBD. Ibu Dr. Fatmawati itu jadi pembimbing kah dengan suaminya, suami istri, siapa lagi namanya? Suaminya Ibu Fatmawati itu. Faiz kapan itu? Pak Faiz kapan? Apa itu? Pak Sriful, Pak. Pak Sriful ya. Ya, suami istri. Beliau sebagai pembimbing penguji, saya penguji agamanya. Dia tentang DBD. Nah, saya tanya itu yang peneliti, bagaimana DBD kak, orang DBD itu nyamuk kak itu apa itu Egyptik, Agestis, apa lagi nama lengkapnya dia? Agestis juga ingatlah. Itu nyamuk kak itu. Kapan kita gigi kah? Nah bilang, anu Pak, malam itu. Langsung marah Pak Asriful. Enggak lulus kok kau pelajaranku kalau begitu. Iya, kapan biasa tuh nyamuk DBD menggigit? Malam-malam be, kalau Dari jam malam-malam be, 8 semua kikin. Apa? dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Iya kan? Pagi. Makanya itu Sartika, apa nalarang kaki mamatta. Ada nanti itu nyamuk kah? Itu salah satu alasannya itu. Ya kan? Kenapa juga Nabi bilang tidak boleh tidur maghrib, tidur sore. Itu. Tidur pagi apa? Oh, ternyata itu. Makanya ada dalam Al-Quran. Bagaimana tidur dalam Al-Quran? Bagaimana dalam hadis tidur atau waktu-waktu yang dimakruhkan atau yang tidak dianjurkan tidur. Termasuk pesan dari orang tuanya Ibu Sartika. Itu waktu-waktu larangan itu. Itu dihubungkan. Jadi ada temanya. Itu ya. Jadi ada ayat, ada terjemahan ayat, ada tafsirannya, dan apa kira-kira hubungannya dengan kesehatan masyarakat. Jadi 4 poin ya, 4 poin saja. Ya, kalau memungkinkan 2 ayat yang Anda pakai boleh, tapi minimal 1. Jadi saya kasih standar minimal 1 ayat, maksimal 2 saja, jangan 5. Kalau mau 10 banyak, biar 10, biar 20 banyak ayat-ayat tentang kesehatan, banyak sekali. Tapi ingat ya, karena kita 6 orang, kecuali Pak Hengki misalkan bisa atau tidak, nanti kita lihat kebijakannya. Minimal 5 orang ini ibu-ibu semua yang cantik-cantik, jangan ayatnya sama. Kalau ada ayatnya sama, berarti nilainya saya bagi 2. Misalkan ini nilai harusnya dapat 90, karena ayat tas sama, aku bagi 2, 45 nilai tak, 45. Makanya diskusi memang makin. Sekarang masih ada beberapa pertemuan ini, masih ada 2 pertemuan 2 minggu ini. Oke, silahkan. Kira-kira ayat tak mirip atau tidak, sama atau tidak ya. Surah Al-Baqarah boleh. Tapi kan surah Al-Baqarah itu ayatnya 200 lebih. Ya kan, surah Al-Imran juga pas 200. Jadi boleh saja surahnya sama, tapi jangan ayatnya yang beda. Jangan ayatnya yang sama.
ayatnya harus beda ya. Begitu. Begitu ya. Begitu yang saya ingin jelaskan kepada ibu-ibu, bapak-bapak semua. Kalau begitu kebijaksanaan saya, poin 13 ini nanti saya tanyalah Pak dosen Samsul Kamar ini, saya ubah ini Pak Dokter. Sejarah tafsir diubah dengan ayat-ayat tentang kesehatan masyarakat dalam Al-Quran. Bagaimana? Mau tentang sejarah tafsir atau tentang ini? Ayat-ayat. Ayat-ayat tentang kesmas. Cari-cari memang nih. Bagaimana? Siapa tahu mau dirubah atau tidak ini. Tapi saya juga harus musyawarah. Dalam Al-Quran itu menjunjung tinggi musyawarah. Kalau sepakat, laksanakan. Kalau tidak, jangan ada terpaksa. Jangan ada paksaan dalam agama. Tidak boleh itu. Santai-santai. Makanya kita harus santai-santai saja. Bagaimana? Sepakat, Kita Pak. polling dulu. Bagaimana Ibu Sartika? Kalau Ibu Sartika, yes or no? Sepakat, Pak. Sepakat. Yes. Sepakat, yes. Oke, yes. Ibu Badaria, yes or no? Oke, Ibu Hesti, yes. 2 suara, yes. Ibu Badaria, Ibu Andi, yes or no? Yes, Iya, Pak. Pak. Yes. Oke, Ibu Sukmawati nih, si Ibu Kapang ini pemakala ini. Yes, Pak, yes. Yes juga. Oh ya, oke. Mungkin sedang bersumpah ya. Makanya jangan juga terlalu gampang bersumpah ya. Saya ini seumur hidup kapan 1 kali aja bersumpah. Ketika akad nikah saja. Sudah itu tidak bersumpah lagi. Jarang. Ya sekali kapan bersumpah. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Wih, kenapa langsung senyum-senyum Ibu Hesti? Ketika saya bilang, dan seterusnya. Oke, demikian. Apa Hesti? Kenapa Hesti? Tidak, Pak. Aku ingat pas aku kecil sering Kak Mas sumpah pocong. Oh, sumpah pocong. Jangan mau sumpah pocong. Tidak ada itu dalam Al-Quran sumpah pocong. Biar apa? Besok-besok orang jadi pocong semua. Iya kan? Suka bersumpah sekarang, makanya jangan besar maki. Memang anak kecil suka begitu. Kalau tidak dipercaya pada ucapannya bersumpah. Wih, astagfirullah, sudah lebih 1 menit. Oke, sudah. Saya sudah menzolimi Anda ini. Harusnya waktunya sampai jam 12.00. Mohon maaf kalau lewat 1 menit atas kesalahan saya. Insya Allah kita besok Lebaran. Selamat puasa Arafah bagi yang melakukannya. Selamat bagi yang menyelenggarakan besok Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Al Faizin. Ya, sama-sama. Mohon maaf lahir di puskesmas. Iya memang lahir di puskesmas ke saya kok dong. Iya. Oke, terima kasih.